Kita kembali ke tahun 2008, di mana Manchester City berada di papan tengah Liga Primer Inggris. Era 80-an dan 90-an, klub biru Manchester ini berulang kali berada di divisi kedua pada kala itu. Gelar juara mereka terakhir diraih pada tahun 1968, dan mereka telah meraih total 2 gelar Liga Inggris. Saingan berat mereka, Setan Merah dari daerah tersebut, telah memenangkan gelar juara Inggris sebanyak 17 kali pada kala itu. Ketika sekelompok orang kaya memutuskan untuk membeli Manchester City, mereka tidak hanya mengubah relasi kekuasaan di Manchester, tetapi juga di seluruh dunia sepak bola. Kekaisaran City Group semakin kuat, meluas, dan menjadi pemain paling kuat di dunia sepak bola saat ini. Lantas pertanyaannya adalah, mengapa City Group sangat berambisi di dunia sepak bola? Untuk memahaminya, simak video ini sampai habis. Thaksin Shinawatra, pemilik Manchester City sebelumnya dan mantan Perdana Menteri Thailand, menjual klub tersebut September 2008 kepada Abu Dhabi United Group, yang baru didirikan oleh Sheikh Mansour. Ia adalah putra dan anggota keluarga penguasa UEA di Abu Dhabi. Setelah proses akuisisi selesai, media The Independent menjuluki Sheikh Mansour sebagai orang terkaya di dunia sepak bola. Kabarnya, uang hampir 185 juta euro ditawarkan untuk membeli City. Pada bulan Desember 2009, pelatih asal Italia, Roberto Mancini, ditunjuk sebagai pelatih kepala. Penunjukan ini dianggap oleh banyak orang sebagai ciri paling menonjol dari era baru. Setelahnya, banyak pemain papan atas bergabung pada periode transfer berikutnya. Sebut saja Robinho, Carlos Tevez, Adebayor, Edin Dzeko, Yaya Toure, Mario Balotelli dan David Silva. Kemudian Sergio Aguero dari Atletico, dan Samir Nasri dari Arsenal seharga 27,5 juta euro. Tahun 2012, investasi itu membuahkan hasil dengan gelar ketiga IPL dalam sejarah klub. Tidak hanya itu, mereka juga menghadirkan salah satu persaingan gelar terbaik sepanjang masa. Yakni ketika Aguero mencetak gol pada menit ke-94 di pekan terakhir, yang akhirnya membawa mereka meraih gelar juara. Namun itu saja belum cukup, dan investasi besar-besaran terus berlanjut. Infrastruktur juga diperluas sehingga klub memiliki semua yang dibutuhkan klub papan atas. Selain itu, City Football Academy dibangun tepat di sebelah Stadion Etihad, yang menjadikan seluruh area tersebut bernama Kampus Etihad. 16 lapangan sepak bola, area latihan terpisah untuk tim utama, aula, sekolah asrama, ruang pelatihan, departemen medis, dan masih banyak lagi yang menelan biaya hampir 200 juta pound sterling. Tujuan dari semua itu adalah untuk melatih talenta-talenta muda dalam jangka panjang. Namun, pemilik tampaknya tidak memiliki cukup dana untuk membuat satu klub di Inggris yang kecil menjadi kuat. Maka dari itu, Abu Dhabi United Group pun berubah menjadi City Football Group. Pada tahun 2012, Soriano, mantan wakil presiden Barcelona, menjadi CEO Manchester City. Sebelum gabung ke City, Soriano ingin menerapkan konsep globalisasi klub sepak bola secara luas di Barcelona. Untuk mencapai tujuan ini, ia mendirikan akademi muda di Amerika Serikat, menjalin kemitraan di Asia dan Amerika Utara, dan memperkuat kehadirannya di media sosial untuk meningkatkan di mata internasional. Prinsip dasarnya ialah menjalankan klub sebagai perusahaan global di industri hiburan. Namun di Barcelona, ia datang dengan waktu yang relatif singkat. Kemudian, ia baru mampu mewujudkan rencana besarnya sebagai CEO Manchester City. Di sini, ia mempresentasikan rencananya kepada Abu Dhabi Group. Mereka yakin dengan pendekatan global dan yang terpenting, gagasan untuk mengendalikan beberapa klub secara bersamaan yang membuat para investor tertarik. Dengan demikian, City Football Group terwujud. Mulai sekarang, beberapa klub sepak bola akan bersatu dan berkoneksi untuk menjadi lebih sukses. Bagi yang belum tahu apa itu City Football Group, itu adalah sistem kepemilikan multi-klub, yakni sebuah konsep di mana seorang investor memiliki beberapa klub sepak bola. Klub pertama yang bergabung dengan City Football Group berasal dari Amerika Serikat. Tepatnya pada Mei 2013, New York City FC didirikan. Lalu pada Januari 2014, City Football Group membeli 80% saham klub Australia, Melbourne Hearts seharga 12 juta dolar AS dan mengganti namanya menjadi Melbourne City FC. Hanya beberapa bulan kemudian, Yokohama F. Marinos menyusul. Setelah hampir setahun, grup tersebut beranggotakan 4 klub dari 4 benua.
Pada tahun-tahun berikutnya, portofolionya berkembang pesat dan kini mencakup 13 klub di 5 benua. Di antaranya, Montevideo City, FC Girona, Shenzhen City, Mumbai City, Lommel SK, Estac Troyes, Club Bolivar, Palermo, dan terakhir Bahia. Dan sebagai hasilnya Manchester City menjuarai Liga Champions, Melbourne menjuarai Liga Australia, dan New York City menjuarai MLS pada tahun 2021. Namun, apa sebenarnya yang melatar belakangi terbentuknya City Football Group? Apa yang diharapkan dari klub-klub yang diakuisisi? Saat ini terdapat 134 perusahaan di seluruh dunia, dengan total 366 klub yang mendukung 13.000 pemain. Jumlahnya meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan perusahaan terbesar adalah City Football Group. Klub-klub yang tergabung dalam grup ini mendapatkan keuntungan di berbagai bidang. Klub-klub dari City Football Group memiliki hubungan yang erat secara taktis. Semua klub berorientasi pada gaya bermain yang sama, yang sangat dipengaruhi oleh filosofi bermain Pep Guardiola. Penguasaan bola, intensitas tinggi, pergantian posisi yang cepat, dan pressing yang terkontrol. Gaya bermain ini menciptakan identitas bersama dan memfasilitasi pertukaran pemain antar klub, karena semua orang dapat dengan mudah bergabung dalam sistem yang sama. Salah satu pilar terpenting dalam grup ini adalah apa yang disebut dengan Guardiola Playbook, yakni sebuah basis data digital yang berisi semua konsep taktik, metode latihan, pengetahuan tentang pencegahan cedera, dan banyak detail lainnya. Platform ini diperbarui secara berkala dan tersedia untuk semua klub mitra. Dengan demikian, setiap anggota grup ini mendapatkan manfaat dari ide dan inovasi para pesepak bola terkemuka dunia. Kemudian donatur global. CFG membekali klub-klub dengan mitra keuangan yang kuat. Contoh terbaiknya adalah dukungan Etihad Airways, maskapai penerbangan asal Uni Emirat Arab merupakan sponsor utama banyak klub CFG. Kolaborasi ini memungkinkan investasi tinggi yang jauh melampaui kemampuan pihak lain. Ada lagi tentang kemajuan teknologi. CFG berinvestasi besar-besaran dalam teknologi inovatif, analisis data waktu nyata, dan analisis video bantuan AI yang merupakan bagian dari perlengkapan standar. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan performa pemain dan menghindari potensi cedera. Dan yang tak kalah pentingnya, transfer pemain internal. Sebuah fenomena yang sangat mencolok dan sering dikritik. Sebagai contoh, 4 pemain dari Manchester City dapat pindah ke Estac Troyes baik dengan status pinjaman maupun tanpa jaminan. Jika Anda melihat transfer Girona di bursa transfer sebelumnya, Anda akan melihat Ibrahima Kebe dipinjamkan ke mitra CFG lainnya, Lommel SK. Savinho dibeli oleh Troyes, Yangel Herrera dibeli oleh Manchester City, Yan Couto dibeli oleh Manchester City, Castellanos dibeli New York City. Dan ini berlaku untuk semua klub yang tergabung ke dalam CFG. Jika Anda memiliki bakat menjanjikan yang tidak berperan di klub reguler, Anda cukup menyimpannya di salah satu klub mitra dan membiarkannya berkembang di sana. Keuntungan yang tidak adil, karena klub tradisional tanpa struktur seperti itu tidak memiliki peluang yang sebanding. Dan hal itu menjadi lebih menarik dengan contoh berikut. Karena Manchester City dan FC Girona bermain di Liga Champions musim ini, mereka tidak diizinkan untuk mentransfer pemain secara langsung satu sama lain menurut peraturan UEFA. Solusinya sebuah jalan memutar. Pemain Savinho yang dipinjamkan Troyes ke Girona, kembali ke Troyes pada musim panas 2024 dan pindah dari sana hanya 17 hari kemudian ke Manchester City. Menurut peraturan FIFA, apa yang disebut transfer jembatan sebenarnya dilarang. Berbanding terbalik dengan Estac Troyes. Itu adalah salah satu tim termuda di Liga Prancis, dan secara teratur menawarkan waktu bermain kepada para pemain muda. Transfer besar tidak dilakukan di tim ini. Manajer CFG, Brian Marwood, menekankan, kami memiliki klub-klub yang kami bentuk untuk bermain di liga masing-masing di papan atas. Namun, ada juga klub-klub lain yang kami anggap sebagai wadah pengembangan potensial bagi talenta-talenta muda kami. Dengan kata lain, klub sekelas Estac Troyes cuma berfungsi sebagai klub pendidikan. Di masa depan, mungkin akan menghadapi masalah besar terkait hal ini. Dengan menunjukkan bahwa klub-klub tersebut independen di atas kertas, aturan ini diabaikan. Namun dalam praktiknya, semua orang menyadari bahwa klub-klub tersebut masih terikat. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan kompetisi di masa mendatang.
Klub-klub yang tergabung dalam perusahaan memiliki keuntungan yang jelas, dan dapat mengakses tim kecil, keahlian, transfer internal, dan aliran dana. Mereka adalah simbol komersialisasi progresif, dan menyatakan perang terhadap tradisi. Itulah sekilas ulasan tentang City Football Group yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.